Perkenalkan, saya Muhammad Safran Alino dari 12 IPS 4. Di kesempatan kali ini saya akan ujian praktek monolog dengan judul Bahaya dari karangan Putu Wijaya. Selamat menyaksikan. Ketika tukang cukur mengurus pisau untuk merasakan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama luasnya dengan rimba raya. Siapa yang dapat menjamin bahwa tukang cukur itu tidak hanya akan merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau dia menorehkan pisau itu ke leherku? Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat, karena potong rambut di tempat yang tak dikenal. Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat, karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tak dikenal pun setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang tersuhur di tangannya itu tiba-tiba menimbulkan inspirasinya, memanggil kenang-kenangannya menuju perasaan marah, jengkel atau keki, mungkin terhadap orang lain. Bisa saja emosi itu menggerakkannya untuk memaksa kita jadi tempat pelatasan. Apalagi kalau kita dengan tidak kita sadari pernah menyakiti perasaannya, tidak menyahut waktu ia menyapa, atau lupa membayar waktu cukur yang lalu. Dia juga manusia biasa yang bisa bergoyah ketika menggunakan pisau. Dengan pikiran seperti itu, aku jadi takut potong rambut secara lengkap. Kalau rambutku sudah dipotong, aku langsung bilang stop. Tidak usah dirapikan menggunakan pisau. Aku tak pernah memberi kesempatan tukang cukur untuk memegang pisau, apalagi di dekat leherku. Bukan hanya dari tukang cukur, dari setiap sudut 360 derajat memancarkan bahaya. Coba saja, apa yang bisa menjamin ketika kita memesan makanan di restoran, koki restoran itu tidak memasukkan racun tikus ke dalam makanan? Kita tidak tahu siapa yang memasak di belakang. Kita juga tidak boleh menyelonong ke belakang dan melihat bumbu yang digunakan di masakan setiap saat mau dimakan. Mungkin saja mereka itu koki gila, seorang pembunuh, atau musuh kita yang sedang menyamar jadi koki. Dengan gampangnya ia memasukkan baygon atau air acu bekas lalu cuci tangan. 1-2 jam kemudian kita dilarikan ke gawat darurat, tapi tak tertolong lagi. Apa yang ada di jalan raya yang dapat menjamin mobil yang datang dari arah depan dan belakang kita tidak menggilis kita? Jaminan apa yang dapat kita andalkan jika bus yang kita tumpangi tidak dibelokkan oleh supirnya masuk ke dalam jurang? Jaminan apa yang dapat kita andalkan dokter-dokter tidak memberikan kita obat penyembuh, malah memberikan campuran kimia yang dapat merangsang kanker ganas di dalam tubuh kita? Jaminan apa yang dapat kita andalkan kita aman berada dalam rumah, bahwa kabel listrik tidak akan putus lalu menyengat kita yang sedang asik tidur? Di mana-mana, di rumah, di jalan raya, di kantor maupun di WC, selalu ada bahaya yang mengintai. Kita hidup tanpa perlindungan. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Dengan pikiran-pikiran itu, aku mulai sakit. Aku sangat cemas. Aku memvonis orang lain adalah pembunuh. Dunia adalah ranjau.
Kehidupan adalah gelanggang pembantaian. Jalan satu-satunya adalah mengasingkan diri. Aku mengurangi hubunganku dengan setiap orang. Aku berusaha menyendiri dan mempersenjatai diriku dengan rasa awas, was-was dan juga curiga terhadap segalanya. Bahkan aku curiga terhadap diriku sendiri. Siapa yang dapat menjamin aku dapat dipercaya? Karena aku terdiri dari rasa, otak, dan juga emosi. Kalau emosi meluap, rasa akan terbakar dan otak bisa lumpuh. Dalam kondisi begitu, aku bukan manusia, melainkan binatang. Setiap sewaktu aku dapat menjadi jagal orang lain dalam setiap kesempatan. Karena siapa yang dapat menjamin bahwa aku tidak akan meraih pisau makan di restoran lalu menusukkannya ke orang yang makan di sampingku karena matanya yang menjijikan. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan berteriak bohong, bangsat, anjing, lonte, dan sebagainya dalam sebuah pertemuan resmi ketika seorang wali kota dihadiahkan sebagai putra terbaik. Dan siapa yang dapat menjamin bahwa aku tidak akan merebut pistol dari pinggang seorang polisi di jalan lalu menembakkannya sampai pelurunya habis ke atas kepala orang yang kebetulan lewat? Tak ada jaminan, Bu. Dan karenanya tak ada gunanya pergaulan. Tak ada gunanya pertemuan dengan manusia lain. Sudah jelas, dengan ini kehidupan adalah langkah pertama yang membuat kita dalam bahaya. Sepi, sunyi, dan keheningan. Aku tak dapat menemukan ketenangan. Karena bahaya itu sudah tertanam di dalam hati. Aku putus asa. Dan bagiku kehidupan tak ada artinya kecuali malapetaka dan kekalahan. Hidup untuk menunda kekalahan. Di depan mataku setiap detiknya terbentang jalan ke jurang keruntuhan. Manusia-manusia adalah makhluk tak beradab. Arus deras pikiran kumal bagai air bah, tak mampu kutahan, tak bisa kutolak, tak kuasa kuterima. Akhirnya karena tak mampu, tak berdaya dan tak tertolong, aku ambil jalan pintas. Kepada siapa saja yang ingin tahu, aku tak dapat lagi memikirkan jalan lain yang lebih baik dari ini. Bagaimana cara mengurangi bahaya mengelilingi di sekitarku? Bagaimana cara menghentikan bahaya yang mungkin munculnya dari diriku sendiri? Setiap manusia adalah bom waktu bagi orang lain. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan. Tebarkan tirai gelap yang tak tertembus oleh mata siapapun, yang tak dapat didobrak oleh bahaya manapun, kecuali oleh suara Tuhan, kecuali oleh sentuhan tangannya. Dengan pikiran yang amat matang, aku selesaikan semuanya hari ini secara jantan, bulat, dan tuntas. Perpisahan ini akan mengantarkan setidak-tidaknya lebih mendekatkan aku pada ketentraman, perdamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Kalau tidak ada yang mengerti atau mau mengerti, terserah. Aku dianggap sesat karena kemasukan setan, pasrah. Aku dikuburkan sebagai orang gila yang membawa pikiran-pikiran bahaya pada kehidupan, biarin. Kepergianku malah justru disyukuri. Boleh. Tidak ada seorang pun yang sedih. Tidak ada seorang pun yang
kehilangan, tidak ada seorang pun yang menerima. Aku dikenang sebagai seorang musuh. Aku, surat wasiatku, segala sepak terjangku, segala lumut pikiranku adalah virus ganas. Dalam upacara penguburan, Pak RW berpidato, sesat, pikiran sesat. Tuhan, jauhkanlah manusia dari kebejatan. Saudara-saudara yang masih hidup, pikiran-pikiran kotor sedang ditiup angin untuk melatupi seluruh lapisan udara. Tahan nafas, itu semua dosa. Terlintas dalam pikiran saja, semua pikiran-pikiran kotor yang melintas itu neraka hukumnya. Ambisi untuk mencampuri rencananya harus diberantas. Bukan manusia, melainkan yang di atas sana saja yang boleh menulis sejarah. Semua media massa memompa pembicaraan Pak RW. Kenalan-kenalanku mengingatkan orang yang tak kenal aku supaya awas. Penyakit-penyakit. Semua media massa memompa fatwa Pak RW. Kenalan-kenalanku mengingatkan orang yang tak kenal aku untuk awas. Pikiran-pikiran sakit sedang gentayangan menggunakan topeng suci. Yang tak pernah kenal siapa aku, yang tak pernah mengerti alam pikiranku, tambah keblinger, anti moral berantas habis. Tapi apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, dan apa yang itu dosa, biasanya orang selalu suka. Karena penasaran, ingin tahu, ingin mencoba, dan mau mencicipi. Aku jadi laku. Melarang adalah bumerang, semua jungkir balik. Akhir adalah awal, membungkam jadi mengobarkan. Akibat dicekal, pikiranku mengamuk, gagah berani, seksi, indah, dan bermagnit. Kematianku mempesona dan agresif. Penguasa langsung mengumumkan, jalan pikiran melepas yang pendek itu tak bertanggung jawab, egois, anarkis, provokatif, itu subversif, meracuni angkatan-angkatan muda. Orang-orang yang putus asa untuk mencari kebahagiaan dengan cara gampangan itu terlarang. Bodoh, cupet, asosial, itu semua mengandung makna berbahaya bagi moral. Tidak mensyukuri karunia Tuhan. Menentang filsafah negara. Teroris itu bukanlah pahlawan, tapi sakit jiwa. Jangan biarkan mereka jadi berhala. Hidup tambah berbahaya kalau ngebom semua bahaya. Teror inilah bahaya yang sebenarnya, bukan ancaman dari bahaya itu sendiri. Seperti yang sudah difitnahkan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata mohon juga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.